Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan tutorial tentang Microsoft Teams. Hari ini kita akan belajar tentang membuat materi, kemudian melakukan assessment, melakukan webinar, dan tentang OneDrive. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Teams-nya. Untuk membuat materi bisa kita letakkan di dalam ruangan atau saluran mata pelajaran kita, atau bisa kita letakkan pada catatan kelas, pada kelas notebook, pada ruang content library. Sekarang kita coba dahulu materi kita letakkan pada saluran. Saya akan coba di pelajaran bahasa Indonesia. Pada saluran bahasa Indonesia, kita bisa melakukan interaksi dengan siswa melalui chat, melalui webinar. Kemudian kita juga bisa berbagi file materi. Kita coba bagi file di saluran webinar di saluran bahasa Indonesia. Saya akan menambahkan materi tentang membuat surat. Pertama, saya akan memberikan informasi kepada siswa supaya siswa tersebut mengetahui kalau saya memberikan materi di saluran bahasa Indonesia. Pada bagian bawah ada tombol format. Nah, huruf A di bawahnya ada pena, kita klik. Kemudian di bagian atas ada new conversation. Nah, saya ingin pemberitahuan saya ini terlihat lebih menyolok dibandingkan dengan yang lain. Nah, saya pilih announcement. Materi membuat surat. Ini bisa dimodif besar. Kemudian kalau mau dikasih boleh. Kemudian kasih gambar, bisa dari ilustrasi, bisa upload ilustrasi saja. Ini ada beberapa background image, saya pakai yang ini aja. Nah, done. Sudah. Saya akan berikan subjudul materi membuat surat. Surat lamaran, contoh ya Bapak Ibu ya, pekerjaan. Kemudian kita kasih keterangan untuk file materi posting pada tabulasi files. Silahkan di download. Dikasih warna. Biar jelas. Kalau sudah klik, nah dia akan lebih mencolok warnanya. Anak-anak nanti bisa merespon dari replay ini. Kemudian kita posting materinya.
di tabulasi file supaya tidak tercampur dengan obrolan-obrolan. Klik tabulasi file. Saya tunggu sebentar. Nah, kita bisa upload, bisa copy link, bisa download, bisa menambahkan dari penyimpanan awan. Saya kasih contoh yang upload saja ya. Saya punya contoh, nah ini tentang surat bab 2, saya ambil sembarang saja, saya upload. Sudah. Jadi nanti anak-anak setelah membaca pemberitahuan ini, dia akan langsung ke tabulasi file untuk melihat materi, untuk download materi. Ini cara pertama yang bisa kita pakai untuk membuat materi atau memberikan materi kepada siswa. Cara berikutnya melalui general, kelas notebook, kita masuk ke content library. Bahasa Indonesia belum saya buat dahulu. Content library bahasa Indonesia. Salah ngeklik, sebentar saya hapus. Oke. Contoh bahasa Indonesia ya, materinya ya, membuat surat. Kita bisa meletakkan materi di sini. Materi yang tadi bisa kita tambahkan di sini. Ada dua pilihan, sebagai attachment atau insert print out. Kita coba. Set. Kalau insert attachment dia bentuknya sama seperti yang dalam saluran bahasa Indonesia. Tapi kalau insert file printout seperti ini. Nah, ini filenya, kemudian ini isi dari filenya. Ini kalau kita memakai fasilitas insert, misalkan di kita mau menambahkan materi di bahasa Indonesia, kita tambahkan materi dalam bentuk hasil karya Bapak Ibu sendiri. Kita tambah halaman ya, tambah halaman. Misalkan membuat surat. Pertama, pengertian surat. Kita bisa browsing. Dari insert. Kita bisa pilih dari mana, atau open in browser bisa.
Contoh pengertian surat. Contoh ini ya. Paste saja. Seperti ini. Mengasih gambar bisa dari online saja. Surat. Tuh, gambarnya kok gedung. Surat lamaran. Pekerjaan. Saya mintanya surat kok dikasih gedung. Nah, contoh ini ya. Contoh insert. Nah, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menambahkan audio. Penjelasan dari materi surat ini dengan menggunakan suara rekaman Bapak Ibu. Ini alternatif kedua. Jadi nanti anak bisa membaca materi dari konten library. Alternatif ketiga, kita menggunakan media SWE. Untuk pembahasan SWE itu ada tutorial tersendiri. Berikutnya kita akan melakukan penilaian atau assessment. Untuk assessment juga banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa melalui class notebook, bisa melalui assessment, bisa juga menggunakan aplikasi form. Sekarang kita menggunakan class notebook dulu. Masih contoh yang sama, bahasa Indonesia. Kita masuk di konten library. Saya jadikan satu saja di membuat surat yang ini. Nah, saya taruh di bawahnya. Jadi setelah anak membaca materi, kemudian anak mengerjakan kuis atau tugas. Hurufnya saya mau pakai yang Times New Roman. Mana ini? Oh ini ya, hurufnya 12 standar saja. Kuis 1. Petunjuk umum. Petunjuk pengerjaan saja. Pengerjaan. Pengerjaan. Salin soal dan kerjakan di buku ya. Buku tugasmu. 1. Jelaskan pengertian surat. Sebutkan contoh surat. Nah, 2 saja di sini ya. Jadi nanti anak menjawab soal ini atau mengerjakan kuis ini dengan cara ini di copy,
copy biasa ya, di copy biasa, copy atau Ctrl C, kemudian dimasukkan ke saja buku tugas bahasa Indonesia. Kuis 1. Paste. Nah, anak nanti menjawab di sini. Surat adalah, nah, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu ngoreksinya yang bukain satu-satu di buku tugas. Bukain satu-satu. Dibukain satu-satu, dikoreksi. Misalkan begini. Buku tugas ini. Nah, misalkan jawabannya salah ya dikoreksi saja salah. Coret nih, ada insert. Bapak Ibu biasa, draw. Biasa nguret-nguret hasil kerjaan anak. Misalkan ini salah, warna merah salah ya. Betul, wah betul. Terlalu gede. Ini betul. Kasih nilai 80. Kalau mau pakai tangan. Kalau mau pakai ketikan biasa, ya nggak apa-apa. Nah, 80 misalkan. Marem-maremnya dikasih lingkaran. Nah, Bapak Ibu bisa kasih komentar atau bisa kasih tanda tangan. Kalau Bapak Ibu biasa mengoreksi dengan kasih penghargaan tanda tangan. Itu ya Bapak Ibu ya cara ngoreksinya. Kemudian berikutnya kita melalui segmen. Membuat penilaian melalui segmen. Tampilan seperti ini, get start. Kemudian create segmen ya. Segmen. Kalau kuis. Nah, contoh. Kalau ini cenderung ke penilaian yang membutuhkan portofolio. Contoh, titelnya membuat surat lamaran. Instruksi, buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke PT Sinar Surya. Nah, kita buat rubrik penilaian. Add rubrik. Tuh salah ngeklik. Muncul seperti ini. New rubrik. Nah, judulnya tadi membuat surat. Membuat deskripsinya surat lamaran pekerjaan ke PT Sinar Surya. Deskripsinya silakan Bapak Ibu yang lebih paham. Mau dikasih poin atau nilai? Iya, dititipkan. Di sini kriterianya. Dalam sebuah surat itu harus bagaimana? Misalkan ini Bapak Ibu ya, ada tanggal. Nah, ini ada beberapa penilaian excellent, good, fair, poor.
Saya kasih 2 saja, ada atau tidak, gitu aja ya. Ada tanggal, nilainya 1. Tidak ada, nilainya 0. Yang lain dihapus saja. Nah, ini hanya contoh. Udah. Tab, enter. Kemudian ada tanggal. Kemudian setelah tanggal, alamat dalam surat. Kalau ada alamat dalam 1, tidak ada 2. Apalagi ya? Perihal surat. Kemudian misalkan ini jabatan yang dilamar. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, jadi masing-masing item nilainya 25. Kalau semua item terpenuhi nilainya 100. Ini ya. Titel, deskripsi, jangan lupa poinnya dia kan. Kemudian indikatornya otomatis akan terbagi sendiri nilainya. Baru klik attach. Nah, kita cek lagi. Poin 100, rubrik sudah ada. Assign to ditujukan kepada siapa? Semua siswa atau perorangan? Semua siswa saja. Kemudian ini dikerjakan mulai kapan, tanggal berapa, selesai tanggal jam berapa. Nah, ini bisa kita rubah. Misalkan nanti dikerjakan tanggal 27, jamnya maksimal jam 10, ini misal. Ini bisa kita setting. Jadi kalau lewat tanggal 27, lewat jam 10 malam, anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan soal itu lagi, sudah tidak bisa mengakses. Kemudian ini mau diposting kemana penilaian ini? Ini kan penilaian bahasa Indonesia. Kita taruh di saluran bahasa Indonesia. Nah, ini yang penting nanti biar tidak anak tidak salah kamar. Nah, bahasa Indonesia. Dan cek lagi dari atas. Titel membuat surat lamaran. Instruksi, buatlah sebuah surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada PT Sinar Surya. Kemudian poinnya 100. Ini rubriknya ditujukan kepada siapa? Semua siswa dalam kelas. Kalau mau diedit boleh. Nih. Yang akan ditambahkan ini aja. Ini maksudnya begini. Kalau dalam kelas kita baru ada 20 orang, maka kalau ini dalam posisi dan assign, maka jika ada siswa yang baru masuk, dia tidak bisa mengakses. Itu maksudnya seperti itu. Maka kita pindah ke sini saja. Jadi misalkan ada siswa yang baru masuk kelas, dia tetap bisa mengakses. Ada tampilan assessment di buku catatan siswa. Kemudian down. Nih, siswa post image itu seperti mengumpulkannya. Nah, batas pengumpulannya tadi sudah kita posting ke saluran bahasa Indonesia karena tadi surat itu materi bahasa Indonesia. Sudah selesai baru cite. Oke. Ternyata salah, indikatornya kurang 1, ya dibuka lagi. Caranya ya diklik aja. Edit. Nah, kita edit. Baru di update. Nah, ini soal tadi sudah ada di buku, di saluran bahasa Indonesia di akun anak. Kalau ada anak yang sudah melihat, nanti sini akan berubah menjadi view. Nah,
nanti Bapak Ibu guru ngoreksinya ngasih nilainya di sini berdasarkan hasil kerja anak. Ya, nanti kita bisa kasih komentar, nih bagus atau kurang, halnya kurang atau apapun itu Bapak Ibu guru yang paham. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa diekspor ke Excel. Nah, setelah ini dinilai, Bapak Ibu klik return, kita kembalikan ke anak. Jadi anak tahu hasil pekerjaan mereka. Oh, pekerjaan saya betul, saya dapat 100. Oh, pekerjaan saya ada yang salah, saya cuma dapat 75. Maka nanti setelah selesai nanti akan muncul return. Bapak Ibu klik return pada anak. Jadi nanti akan dikembalikan ke anak. Assessment sudah. Untuk assessment menggunakan form, itu nanti akan ada sesi tutorial tersendiri. Untuk webinar dan OneDrive di part 2 ya Bapak Ibu ya.